Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai teknik menulis laporan penelitian. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Muna Alia Maharani, dan rekan saya Aisyah Hasna Syafikoh. Pada poin A yaitu teknik penulisan skripsi. Yang pertama, naskah. Naskah skripsi diketik dengan menggunakan komputer di atas kertas HVS ukuran A4 atau 21 cm dikali 29,7 cm atau setara dengan 80 gram dengan spasi ganda. Yang kedua, sampul dan jilid. Sampul dan jilid skripsi menggunakan sampul kertas karton tebal atau hardcover yang sisi luarnya dilapisi kertas linen atau buffalo dengan cetakan seperti halaman judul. Bagian luar dilapisi plastik transparan atau laminasi, sedangkan pada bagian dalam kulit dilapisi kertas putih. Tulisan di sampul luar menggunakan warna kuning emas, sedangkan warna sampul skripsi hitam. Selanjutnya, penulisan naskah. Pertama, jenis huruf atau font. Naskah skripsi harus diketik komputer dengan font Times New Roman size 12. Penulisan istilah asing yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dicetak dengan huruf miring atau italik. Sedangkan untuk teks Arab ditulis dengan menggunakan font 16 tradisional Arabic. Selanjutnya, bilangan dan satuan. Bilangan desimal ditandai dengan tanda koma, bukan dengan tanda titik. Dan satuan pengukuran dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa tanda titik di belakangnya. Selanjutnya, jarak baris atau line spacing. Yang pertama, satu spasi digunakan dalam penulisan abstrak, nama bab, judul tabel, dan judul gambar yang lebih dari satu baris. Teks kutipan langsung yang terdiri dari 4 baris atau lebih, dan daftar pustaka. Kedua, 1,5 spasi digunakan untuk seluruh bagian depan mulai dari halaman judul sampai daftar gambar. Selanjutnya, 2 spasi digunakan untuk komponen-komponen bagian pokok naskah skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Selanjutnya, jarak tepi. Margin penulisan skripsi diatur sebagai berikut. Tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi kanan 3 cm. Lanjut, cetak huruf tebal. Cetak huruf tebal digunakan untuk judul skripsi, judul atau nama bab, subbab, dan sub-subbab sepanjang naskah skripsi. Pengisian ruangan. Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diketik penuh. Artinya, pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan. Selanjutnya, terkait alinea. Setiap pembahasan suatu topik dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang dikelompokkan ke dalam satu alinea. Setiap alinea minimal terdiri dari 4 baris. Alinea baru dimulai pada standar tab pertama. Selanjutnya, judul pada naskah. Cara penulisan untuk masing-masing penyebutan judul harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut. Pertama, judul bab harus ditulis dengan huruf besar atau kapital dicetak tebal, serta disusun secara simetris di tengah, tanpa diakhiri dengan titik atau tanda baca apapun, serta tanpa diberi huruf atau angka di depannya. Yang kedua, subbab ditulis di tepi kiri dicetak tebal, tanpa diakhiri dengan titik atau tanda baca apapun. Ketiga, anak subjudul dicetak tebal mulai dari ketukan ke-6 dari batas kiri atau seperti pada penulisan permulaan alinea. Yang keempat, anak subjudul ditulis mulai dari ketukan ke-6 dari batas kiri, seperti pada penulisan permulaan alinea, serta tanpa diakhiri dengan tanda baca apapun. Yang kelima, jika pada penulisan naskah terdapat perincian yang harus disusun ke bawah, maka diharuskan memakai nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat perincian yang telah umum dipakai. Lanjut, teknik penulisan skripsi pada penomoran. Yang pertama, penomoran judul bab, subbab, dan sub-subbab. Pertama, nomor bab ditulis dengan angka Romawi besar. Yang kedua, pengetikan nomor subbab dengan huruf kapital. Yang ketiga, nomor sub-subbab ditulis dengan angka Arab. Dan yang keempat, apabila diperlukan penomoran lagi digunakan huruf kecil.
Selanjutnya penomoran halaman. Yang pertama pada bagian awal skripsi, mulai dari halaman judul sampai ke daftar lampiran, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil, dengan jarak 1,5 cm dari tepi bawah secara simetris. Yang kedua, bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan bab 1 sampai ke halaman terakhir lampiran, memakai angka Arab sebagai nomor halamannya. Yang ketiga, nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas berjarak 2 spasi dengan teks baris teratas, kecuali jika terdapat judul bab, nomornya ditulis di tengah bawah. Selanjutnya, teknik penulisan skripsi terkait transliterasi. Penulisan transliterasi Arab Latin mengikuti SKP Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Selanjutnya, teknik kutipan pada kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang harus dicantumkan sama persis dengan sumber aslinya, baik bahasa atau susunan kata maupun ejaannya. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan yang tidak sama persis dengan sumber aslinya. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip dalam kalimat yang disusun sendiri oleh pengutip. Ini adalah rujukan. Rujukan dapat berupa buku, artikel jurnal, majalah, surat kabar, keterangan-keterangan yang tidak diterbitkan, informasi dari hasil komunikasi lisan, ensiklopedia, internet, dan lain-lain. Penulisan rujukan ditulis dalam bentuk footnote. Unsur-unsur footnote. Secara umum, sumber kutipan terutama yang berwujud buku, unsur pokoknya terdiri dari yang pertama, nama penulis buku, yang kedua, tahun penerbitan, yang ketiga, judul buku, yang keempat, kota tempat penerbit dan penerbit dalam tanda kurung, yang kelima, nomor halaman. Selanjutnya adalah tabel dan gambar. Tabel, nomor tabel diletakkan di tengah, kemudian diikuti dengan nama tabel di bawahnya dengan jarak 1 spasi. Yang kedua, nomor tabel ditulis dengan angka Arab berurutan, tidak dicetak tebal tanpa memandang bab di mana tabel disajikan. Yang ketiga, penulisan nama atau judul tabel dengan huruf besar pada awal setiap kata kecuali kata sambung, tidak dicetak tebal dan tidak diakhiri dengan titik. Yang keempat, penyajian tabel terdapat mungkin dalam satu halaman dan badan tabel dicetak di tengah halaman. Yang kelima, tabel dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tabel dalam teks dan tabel dalam lampiran. Tabel dalam lampiran diberi nomor dengan urutan tersendiri mulai nomor 1. Yang keenam, setiap tabel yang dibuat selayaknya ditulis sumber data. B. Gambar. Yang pertama, gambar adalah bagan, diagram, grafik, peta, skema, foto, dan objek lain yang sejenis dengan itu. Yang kedua, nomor gambar diletakkan di tengah, kemudian diikuti dengan nama gambar di bawahnya dengan jarak 1 spasi. Yang ketiga, nomor gambar ditulis dengan angka Arab secara berurutan tanpa memandang dalam bab mana gambar disajikan. Yang keempat, penulisan judul gambar dengan huruf besar pada awal setiap kata kecuali kata sambung, tidak dicetak tebal dan tidak diakhiri dengan titik. Yang kelima, gambar disajikan dalam 1 halaman, tidak boleh dipenggal menjadi 2 halaman atau lebih, dan dicetak di tengah halaman. Yang keenam, gambar dapat diletakkan di antara naskah, dapat pula diletakkan di 1 halaman tersendiri. Jarak naskah ke judul gambar dan gambar ke naskah adalah 2 spasi. Yang ketujuh, setiap gambar yang dibuat selayaknya ditulis sumbernya. Daftar pustaka. Aturan umum penulisan daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka diletakkan di halaman daftar pustaka. Yang kedua, setiap daftar pustaka disusun sebagai urutan abjad tanpa penomoran dengan keterangan nama yang menggunakan al-Qomariyah atau al-Syamsiyah mengikuti abjad sesudahnya. Contoh, Asy-Syafi'i masuk dalam huruf S, Al-Bukhari masuk dalam huruf B. Yang ketiga, penulisan setiap awal daftar pustaka diletakkan di pinggir margin teks sebelah kiri halaman, dan apabila lebih dari 1 baris, maka baris kedua dan seterusnya ditulis menjorok ke dalam sebanyak 6 ketukan dengan spasi 1. Yang keempat, jarak antar daftar pustaka adalah 1,5 spasi. Lampiran. Lampiran memuat keterangan tambahan yang bersifat teknis sehingga tidak praktis jika dimasukkan dalam teks laporan karena akan mengganggu
keruntutan laporan yang disajikan, dan keterangan tersebut tidak mungkin dimasukkan pada catatan kaki. Cara penulisan lampiran sebagai berikut. A. Lampiran diletakkan di halaman sebelah halaman daftar pustaka. B. Lampiran masing-masing diletakkan lebih dari satu macam lampiran, maka masing-masing dibuat lampiran secara terpisah. C. Setiap lampiran diberi nomor urut dengan angka Arab, lampiran 1, lampiran 2, dan seterusnya. Kata dan judul lampiran diletakkan di pinggir margin teks sebelah kiri halaman diketik tebal. Judul lampiran ditulis dengan menggunakan huruf besar pada setiap pangkal kata, kecuali kata sambung. VF jarak antara kata lampiran dan judul lampiran adalah sebanyak 1 spasi. Teknik dan seterusnya adalah B. Teknik penulisan proposal. A. Naskah proposal skripsi diketik dengan menggunakan komputer di atas kertas HVS 70 cm dan tidak bolak-balik menggunakan ukuran kertas A4 21 cm x 29,7 cm spasi ganda. B. Sampul dan jilid proposal skripsi menggunakan sampul kertas biasa dan plastik mika. C. Penulisan naskah sama dengan skripsi. D. Penomoran sama dengan skripsi. E. Kutipan sama dengan skripsi. F. Tabel dan gambar sama dengan skripsi. G. Daftar pustaka sama dengan skripsi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.